Wa ta'atullahi ma'nahu, jadi beliau mendoakan semoga engkau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mentaatinya. Arti mentaati di sini adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang olehnya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan yang dimaksud di sini adalah kita menjalankan setiap perintah dan menjauhi segala larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, khalaqal bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal ikhwati fillah wa akhwati fillah, saudara dan saudariku dimanapun teman-teman berada, kita akan melanjutkan insyaallah kajian kita seputar kitab Qawaidul Arba yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah. Dan kitab ini yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu wa rahimahumullahu ala masyaikhihi. Fa ayyuhal ikhwati wa akhwati fillah, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pertemuan kita seputar pembahasan di kitab Qawaidul Arba yang sangat agung ini, yang dimana kita sampai pada permulaan ucapan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebelum beliau membuka kitabnya dan memberitahu pondasi atau pilar-pilar yang 4. Beliau mengatakan, i'lam arsyadakallah annal hanifiyyata millata Ibrahim, atau i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim. Ketahuilah, arsyadakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu. Nah, ini merupakan doanya seorang guru kepada murid-muridnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mendoakan kepada si pembaca daripada isi kitab ini atau isi surat ini. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang membacanya. Beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rasyid yang berarti Maha membimbing. Dan perlu kita ketahui, merupakan adab dan akhlak bagi seorang pengajar yang mana mereka harus selalu mendoakan siswa-siswinya, mahasiswa-mahasiswinya, para santri ataupun santriwatinya, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan dalam belajar. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam mencerna ilmu agama, maka seyogyanya bagi seorang pengajar mencontoh sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh dalam kitabnya ini. Wa ta'atullahi ma'nahu, jadi beliau mendoakan semoga engkau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mentaatinya.
Arti mentaati di sini adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang olehnya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan yang dimaksud di sini adalah kita menjalankan setiap perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian beliau memberitahu annal hanifiyyata millata Ibrahim. Annal hanifiyyah, sungguhnya hanifiyah. Hanifiyah itu adalah sifatnya Nabi Ibrahim, yaitu orang yang berjiwa lurus. Millata Ibrahim adalah ajarannya Nabi Ibrahim. Allahu Jalla wa'ala amara nabiyina bittiba'i millata Ibrahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Sebagaimana auhayna, aku telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Ibrahim hanifan, yang memiliki jiwa yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah seorang yang menyekutukan Allah, dalam surah An-Nahl ayat 123. Maka perlu kita ketahui apa makna daripada hanif, apa makna daripada al-hanifiyah. Al-hanifiyah adalah istilah yang biasa digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun seorang kepada jalan yang lurus, kepada jiwa yang selamat. Dan sifat hanif ini selalu kaitannya erat dengan sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-hanifiyah, nah di sini ada kata al-hanifiyah. Hanifiyah berarti nisbah. Ada ya nisbah. Nisbahnya ini kepada siapa? Kepada millata Ibrahim. Nah, ajaran atau sesuatu yang dianut oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, sedangkan al-hanif sendiri al-muqbilu 'ala Allahi mu'ridu 'amma siwa. Yaitu selalu meminta, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berharap kepada selainnya. Jadi al-hanif adalah sesuatu yang kalau seseorang itu berharap, memohon, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa selainnya. Al-muqbilu 'ala Allahi biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulliha lillah. Nah, dia menjadikan seluruh jiwanya, perbuatan-perbuatannya, bahkan niat dan apa yang dia inginkan seluruhnya hanya untuk Allah. Itulah al-hanif. Nah, mirip-mirip dengan makna al-Islam. Maka makna daripada Islam memiliki makna yang lain seperti al-hanif contohnya, yaitu kecenderungan mengharap seluruhnya hanya kepada Allah, menghadapkan amalan ibadahnya, perbuatannya, niatnya, keinginannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu amarana bittiba'i millata Ibrahim, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus juga meminta kepada kita semua sebagai umat manusia untuk mengikuti apa yang dianut, apa yang dijalankan Nabi Ibrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Artinya apa? Dan dialah wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan
atas agama yang sekarang ini kita anut, ya maksudnya adalah Ibrahim, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan agama yang sempit, ya. Kesempitan dalam agama. Sebagaimana agamanya Ibrahim. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan yang luas, jalan yang mudah untuk kita gapai, yaitu millata abikum Ibrahim, ajaran bapakmu, ajaran bapak kalian, yaitu Ibrahim. Maka agama Nabi Ibrahim ini, teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami dan kita ketahui adalah an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Kau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Ikhlas. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Maka ini adalah yang disebut dengan Al-Hanif. An ta'budullaha bal qala mukhlishan lahuddin, yakni tajnadib syirki li'anna al-ibadah idha khalatu syirku batalat fala takunu ibadatan illa idha kanat samilatan minasyirkil akbar wal asghar. Jadi benar-benar kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja secara ikhlas. Artinya apa? Secara ikhlas di sini tanpa menyekutukannya dengan segala apapun. Karena apabila seorang beribadah kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, maka ibadahnya ini akan hilang, batalat. Jangan sampai dimasuki dengan kesyirikan atau hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu menyekutukan dalam perkara yang besar ataupun yang kecil. Kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diminta perintah oleh Allah Subhanahu wa taala hanya beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddina hunafa. Jiwanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan niatnya hanya untuk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ala a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi lillah. Niatnya sesuatu yang dia inginkan, perbuatan-perbuatannya hanya untuk Allah. Wa hadhil ibadah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap perintahnya bagi seluruh alam. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, hanya untuk mentauhidkanku, hanya untuk mengesahkanku. Maka makna dari ya'budun artinya yufriduni, hanya menjadikan aku satu. Fal hikmatu minal khalqi al halqi annahum ya'budullaha azza wa jal. Maka makna daripada seorang pencipta menciptakan ciptaannya adalah untuk beribadah kepadanya. Makna dari Islam adalah ketundukan. Ikhrajul abdi min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mengeluarkan seorang hamba dari penghambaan kepada hamba yang lain, yaitu kepada manusia, menuju penghambaan kepada Rabb, Tuhan, ilah yang menciptakan manusia tersebut. Jadi hikmah al-halqi 'ala al-khalq adalah annahum ya'budullaha azza wa jal, yaitu seorang beribadah hanya kepada Allah secara ikhlas tanpa menyekutukannya. Minhum man imtasala wa minhum man lam yamtasil, lakin al-hikmata min khalqihim hiya hadhihi
falladhi ya'budu ghairallaha mukhalifun hikmati minal khalqi al-khalq wa mukhalifatun li amli wasyara. Maka bagi siapa yang kemudian mereka tidak beribadah kepada Allah, menjalankan setiap apa yang diperintahkan, menjauhi apa setiap yang dilarang, sudah, namun dia menyekutukan Allah dalam ibadah, maka seorang tersebut tidaklah dikatakan sebagai orang yang masuk dalam tujuan dari penciptaan. Artinya keluar dari penciptaannya. Dia telah menyelisihi hakikat dari penciptaan dirinya. Apakah selayak atau apakah layak orang-orang seperti ini dikatakan hamba Allah dan dia layak untuk masuk surga? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia hakikatnya telah menyelisihi penciptaan makhluk dan menyelisihi perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, ikhwat dan akhwati fillah, al-ahibbah, millat Ibrahim adalah hanif, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan jiwanya, dengan hatinya, raganya, perbuatannya, keinginannya hanya kepada Allah. Ibrahim adalah orang yang mukhlis salahuddin, yaitu selalu menjadikan setiap apa yang dia lakukannya adalah mukhlis. Mukhlis artinya hanya ibtigha'a wajhillah, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala tanpa selainnya, tanpa menyekutukannya. Dalam ibadah dia tidak beribadah kepada selainnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa Ibrahim huwa abul anbiya alladhi ja'u min ba'di. Bahkan Ibrahim adalah dijuluki sebagai bapaknya para nabi. Alladhi ja'u min ba'di, yang datang setelah Nabi Ibrahim. Fakulluhum min dzurriyyatihi, dan semua yang datang setelah Nabi Ibrahim adalah merupakan cucu-cucunya. Walihada qala jalla wa'ala, dengan demikianlah Allah SWT kemudian berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab, dan kemudian Allah jadikan pada setiap generasi keturunan Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan seorang ahli kitab, yaitu orang-orang yang mereka berpegang teguh kepada kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, Injil. Kita tahu Nabi Ibrahim memiliki dua anak. Yang pertama adalah Ismail dan yang kedua adalah Ishak. Dan dari kedua ini muncullah generasi-generasi para anbiya. Nabi Ismail tak memiliki keturunan kecuali orang soleh, ya, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya. Sedangkan Ishak memiliki anak bernama Yakub. Yakub memiliki anak bernama Yusuf. Terus turun temurun. Ya, makanya Ibrahim dijuluki dengan Abul Anbiya. Dalam surah Ankabut Allah SWT sebutkan, wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab. Maka fakulluhum min bani Israil hafid Ibrahim alaihi salam illa Muhammad. Tadi sudah kita sampaikan bahwa seluruh para nabi ini bersambung kepada Nabi Ibrahim dari Ishak, Yakub dan bani Israel, kecuali Nabi Muhammad yang nasabnya bersambung daripada Nabi Ismail alaihi salam. Faqulul anbiya min abna Ibrahim, dan seluruh para nabi merupakan anak cucunya Nabi Ibrahim. Kemudian Allah SWT mengucapkan, wa ja'alahu Allahu imaman linnas, yakni qudwatan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku jadikan dirimu untuk manusia itu adalah imama. Imama artinya qudwah, sebagai tauladan.
sebagai contoh. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap generasi daripada anak cucu Nabi Ibrahim dari Bani Israel terus sampai kepada Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah liya'budullaha mukhlishal lahuddin. Ibrahim alaihi salam menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Abaina wa abaukum ilaha wahid. Bapak kami, bapak kalian, bapak mereka adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim Allah jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh. Imaman yuqtada bih, sebagai pemimpin yang harus diikuti. Wa bidzalika amrallahu jami'al khalqi kama qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka demikian Allah SWT mengatakan kepada seluruh manusia, tidaklah aku ciptakan kalian dari bangsa jin ataupun bangsa manusia kecuali hanya untuk yufriduni, hanya untuk mengesahkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim da'an nas ila ibadah azza wajal ka ghairi minan nabiyyin. Maka jelas Nabi Ibrahim alaihi salam ya menyeru kepada manusia untuk hanya beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya, sebagaimana ya yang dilakukan oleh para nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang utusan Allah, yaitu Rasul, an i'budullah, untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma syara'i allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fahadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umami hasbal hajat. Yushra'u Allahu syari'atan thumma yunsukhuha wa bi syari'atin ukhra ila an ja'at syari'atul Islam fanasakhat jami'a syara'i wa baqiyat hiya ila an taquma as-sa'ah. Amma aslu dinil anbiya huwa at-tauhid wa huwa lam yunsakh wa lam yunsakh dinuhum wahidun wa huwa dinul Islam bima'na ikhlasi lillahi bitauhid. Adapun syariat seperti perintah-perintah, larangan-larangan, hal yang haram dan hal yang dihalalkan, maka banyak sekali di sini ya takhtalif bi ikhtilafil umam hasbal hajah. Ya, ada perbedaan pada setiap generasi umat. Ya, di umat pada Nabi Musa alaihissalam ya itu dilakukan banyak sekali amaliyah-amaliyah. Apakah di umatnya Nabi Muhammad itu bisa dilakukan? Tentu tidak. Ini bentuk syariat. Syariat artinya halal dan haram, perintah dan larangan. Adapun beribadah hanya kepada Allah, seluruh para anbiya ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan wahyu, Alkitab atau suhuf, lembaran-lembaran yang isinya adalah liwahiduni, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasi lillah bitauhid, yaitu hanya beribadah mengikhlaskan seluruh amaliyahnya dengan mentauhidkannya, dengan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Amma syara'i'u faqad takhtalif. Adapun seluruh syariat-syariat dari zaman Ibrahim sampai zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda. Berbeda-beda artinya tidak sama cara mensucikan diri dari dosa misalkan. Ya, cara beramal soleh, cara berjihad, cara berhaji, ya, memuliakan tamu, ya, berbeda.
cara salat, cara puasa berbeda. Namun dalam ibadah hanya satu, yaitu mentauhidkan mukhlishan lahuddin. At-tauhidu wal aqidatu min Adam ila akhir al-anbiya kullihim yad'una ila tauhid. Jadi akidah dari bapak kita yaitu Adam sampai kepada kita saat ini adalah akidah tauhid, yaitu hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatu lillahi ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasyara'i fa idza nusikhat sara al-amalu bin nasikh. Maka ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya, haruslah selalu diiringi setiap waktu, setiap masa. Jadi nggak boleh ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dalam walaupun ya dalam satu niat pun. Maka apabila seorang berniat kepada selainnya, maka akan dihapus seluruh amalannya. Seorang misalkan melakukan riya dalam ibadah, melakukan sum'ah, pengen dilihat orang, maka amalnya yang saat itu dia lakukan akan hilang. Maka di sini kemudian beliau mengatakan faida arafta annallaha khalaqa li ibadati. Maka setelah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, fa'lam, kata beliau, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sungguhnya ibadah la tusamma, tidaklah dinamakan ibadah illa ma'at tauhid, kecuali bersamaan dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah saja dalam ibadah. Kama annas salat, sebagaimana salat la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana seorang yang melaksanakan salat tidak dinamakan seorang itu melaksanakan salat kecuali dengan bersuci terlebih dahulu. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadasi idza dakhala fit taharah. Maka apabila menyekutukan Allah ini masuk dalam ibadah seseorang, dia beribadah kepada selain Allah, meminta, berharap kepada selainnya, maka akan rusak. Sebagaimana seseorang yang beribadah namun dalam keadaan berhadas. Jadi teman-teman sekalianku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kita untuk mentauhidkannya tanpa menyekutukannya dengan segala apapun itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddan hubbalillah. Dan dari sebagian manusia banyak yang mereka mencintai tandingan Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini enggak boleh. Dalam cinta pun enggak boleh kita menyekutukan Allah, apalagi dalam hal-hal yang lain tentunya. Jadi hanya mencintai Allah, hanya beribadah kepada Allah. Kalau kita melakukan hal tersebut, maka kita bukan dikatakan sebagai seorang mukmin. Karena seorang mukmin sebagaimana Allah SWT katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka mencintai Allah saja, asyad, tanpa mencintai selainnya. Cinta kepada makhluk boleh, namun tak boleh melebihi cinta kepada Allah. Beribadah kepada Allah harus, tapi kalau kita beribadah hanya meniatkan hanya untuk manusia, ini yang menjadi masalah, yaitu berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan atas diri kita ini kebaikan kita, enggak. Wa ma uridu ayyut'imun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk dikasihani. Wallahu yut'am, wallahu yut'im wa la yut'am. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan kepada kita, dan kita tak memberikan apa-apa kepada Allah. Ghaniyun 'anit ta'am. Allah Subhanahu wa taala Maha mencukupi, cukup. Wa laysa huwa fi hajatin ila ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala tak membutuhkan ibadah kita. Akan tetapi law kafarta ma naqasta mulkallah walakin antal ladzi bihajatin ilaihi antal ladzi bihajatin ilal ibadah famin rahmatihi annahu amaraka bi ibadatihi min ajli maslahatika. Apabila engkau mengingkari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, artinya engkau mencintai selainnya, kau beribadah kepada selainnya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tak memiliki sedikit pun keinginan atas diri kita. Akan tetapi kita yang membutuhkan. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maslahat, memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kebaikan, memberikan keselamatan kepada kita. Yang Allah minta hanya satu, kalau kau beribadah hanya untukku. Itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah millata Ibrahim wa millata abaina minal anbiya'i wal mursalin, dan juga jalan yang dianut oleh para nabi dan juga para rasul. Idza abadtahu fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazaa'i was shawab. Tambahan lagi, kalau kita hanya beribadah kepada Allah saja tanpa menyekutukannya, maka Allah SWT akan memberikan ganjaran dan juga pahala yang besar nanti di akhirat. Maka fal ibadatu sababun ikramillahi laka fid dunya wal akhirah. Maka beribadah kepada Allah saja merupakan sebab Allah akan memuliakan seseorang di dunia ataupun di akhirat. Famanil ladzi yastafidu minal ibadah, maka siapa yang dikatakan berdampak manfaatnya, apakah Allah ataukah kita? Maka hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya kepada kita, dan tentu yang akan mendapatkan dampak yang baik dari ibadah kepada Allah diri kita. Allah Subhanahu wa taala Maha cukup, tak membutuhkan makhluknya, tapi makhluk membutuhkannya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Dan beliau mengatakan, muallif, annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Sungguhnya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan mengesahkan Allah tanpa menyekutukannya. Maka idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa innal ibadah la takunu sahihan yardaha Allah Subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartan. Idza ikhtalla syartun min asyartaini batalat. Nah, maka kemudian ada dua syarat apabila seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hanya mengikhlaskan dirinya dalam ibadah kepada Allah. Maka apabila syarat-syarat ini salah satunya tidak ada, maka akan hilang, tidak dikatakan sebagai amal saleh, kahaba'an mansura, sebagaimana debu yang tertiup oleh angin berterbangan, kapas.
Nah, syarat-syarat di sini disampaikan oleh muallif dan juga pensyarah, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan syarat yang pertama, antakuna khalisan liwajhillah. Kalau kau beribadah, kau beramal, hendaknya hanya mentauhidkan Allah, hanya untuk Allah, hanya berharap kepada Allah. Fa in khalataha syirkun batalat. Apabila kita campur dengan berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka amalan tersebut akan terhapus. Adapun yang kedua adalah al-mutaba'atu lirrasul. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batilatun wa marfudatun. Kemudian yang kedua adalah syarat diterimanya amalan ibadah seseorang adalah mutaba'ah lirrasul, mengikuti Rasulullah SAW. Maka setiap ibadah yang tidak pernah atau tidak datang dari Nabi, maka batal, akan dikatakan batil, tidak diterima, batal ibadahnya, artinya tidak sah. Ya, maka ini dikatakan sesuatu yang baru dalam agama atau sesuatu yang dibuat-buat yang sebelumnya tidak ada. Maka disinilah Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah datang dari kami, maka akan tertolak. Atau barang siapa man ahdatsa fi amrina hadza, yang membuat suatu yang baru ya dalam urusan kami, kata Nabi, yaitu dalam agama, maka amalannya akan tertolak. Sesuatu yang dia buat ini tak memiliki apa-apa. Maka fala budda an takuna al-ibadah muwafiqan lima jaa bihir rasul. Maka baiknya atau harusnya setiap ibadah itu haruslah sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Rasul, baik dari ucapannya, dari tingkah laku, perbuatan Nabi, dari ketetapannya, dari jalan Nabi SAW dalam menapaki hidup ini, akhlaknya, adabnya Nabi. Ya, maka kalau tidak ada hal tersebut, dikatakan sebagai sesuatu yang baru atau dibuat-buat dan tentunya akan tertolak. Maka demikianlah teman-temanku sekalian, ya, pembahasan yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kajian akidah dari kitab Qawaidul Arba. Ya, kita membahas berkaitan dengan Hanifiyah, yaitu jalan yang ditempuh oleh para anbiya, hanya beribadah kepada Allah saja tanpa menyekutukannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah kita akan kembali lagi pada kajian-kajian kita yang akan datang, di kajian akidah, kajian fikih, dan juga kajian tauhid, ya, kajian ilmu tajwid, ya, atau kajian tahsin. Wallahu musta'an. Allahu muwafiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah SWT menjadikan seluruh amalan ibadah kita ini diterima, dan semoga Allah SWT matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan hanya beribadah kepada Allah saja tanpa menyekutukannya, dan Allah jadikan seluruh amalan kita ini amalan yang mardha, yang Allah ridhai, dan semoga kita dikumpulkan bersama para anbiya, para mursalin. Qul qali hada astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سكنتم فؤادي